Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mari baca surah Fatihah buat jamaah kita, khususnya yang lagi pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat saudara-saudara kita, suami istri kita, orang tua kita, anak cucu kita yang sedang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan yang segera sehingga sehat kembali, lebih sehat dari sebelum terkena penyakit. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis ke berapa di situ? 15. An Anasin. Yang orang kencing di masjid udah belum? Orang kencing di masjid? Belum. Jelas. Yang sebelumnya. An Anas bin Malikin. Ada Anas bin Malik? Anas bin Malik ya 14. Kemarin kucing. Iya. Iya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu annasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Ya, ini hadis yang di sini mah di kitab saya hadis yang ke-10. Itu di situ berapa? 14. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Anas, mudah-mudahan Allah meridhokan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Nabi ataupun yang suka bantu-bantuin Nabi. Anas bin Malik berkata, Anas, jaa a'rabiyun, telah datang orang Arab Badui,
Fabala, maka dia kencing, fi ta'ifatil masjidi, di pojokan masjid. Fazajarahun nasu, maka diapain nama orang? Maka dihardik, maka diomelin, dimarahin si orang badui itu oleh sahabat-sahabat Nabi. Fanahahumun nabiyyu, tapi Nabi melarang sahabat-sahabat Nabi untuk membentak, menghardik orang Arab badui tersebut. Falamma qadha baulahu, setelah selesai orang Arab badui itu dari kencingnya, amaron nabiyyu, maka Nabi memerintahkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidanubin min ma'in, untuk dibawain air seember, atau ya kalau bahasa kita seember atau segayung. Danubin min ma'in fahuriqa alaihi, maka diapain? Disiram di atas kencing itu. Nah, bab ini ya riwayatnya muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim. Jadi Anas bin Malik cerita, ada orang Arab Badui lah, Nabi kita bisa jadi lagi mudzakarah ataupun lagi selesai sholat jamaah, tiba-tiba ada orang masuk masjid, kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid, ya pantas saja fazajarahun nasu, maka orang-orang di sekitar Nabi itu apa? Ngomelin, marah. Tapi Nabi justru ngapain? Justru ngelarang. Udah jangan diomelin. Udah jangan dimarahin. Itu dilarang oleh Nabi mereka ngomelin orang Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, setelah orang Arab Badui selesai kencing, baru disuruh, udah ambil air di ember atau di gayung. Udah habis diambil air di gayung atau di ember, fa'uriqa alaihi, maka disiram kencingnya. Nah, dari hadis di sini kita bisa lihat, emang boleh kencing di masjid? Haram. Kencing di masjid haram, karena masjid itu tempat mulia. Jadi harus digunakan untuk hal-hal yang mulia. Apakah itu melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, ataupun i'tikaf. Karena itu tempat suci dan tempat mulia. Saking sucinya masjid, maka orang-orang yang haid, perempuan yang haid ataupun perempuan nifas juga kagak boleh masuk masjid, saking bersihnya masjid. Nah, ini makanya kita jangan sembarangan. Kalau kita udah tahu, jangan sembarangan masuk masjid dalam posisi satu junub ataupun dalam posisi kita haid buat perempuan. Saking bersih dan mulianya masjid, tempat rumah Allah itu, atau tempat rahmat Allah turun. Nah, tapi kenapa ini ketika ada orang Arab Badui kencing, Nabi ngomelin bukan ngomelin orang Arabnya. Nabi ngomelin siapanya? Nabi ngomelin sahabat-sahabat Nabi yang ngomel-ngomelin. Ya kalau bahasa kita mah udah dah habis-habisan dah. Ya bahkan bisa jadi orang Arab itu pengen dibunuh, karena itu masjid pada masih masa-masa perang. Nah, kenapa? Satu, Nabi bisa jadi, itulah Nabi kita ya, innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita termasuk punya akhlak yang paling mulia. Jadi enggak ngomelin orang Arab Badui itu. Bisa jadi Nabi udah tahu duluan bahwa biasanya kalau orang Arab Badui itu pengetahuannya kurang, lantaran jauh dari pengajian, lantaran jauh dari ulama, lantaran jauh dari orang-orang pinter, lantaran jauh dari budaya-budaya beradab. Lah emang orang Arab Badui yang bagaimana modelnya? Orang Arab Badui itu orang Arab pegunungan yang tinggal jauh dari kota. Tinggalnya di mana? Ya di pegunungan. Ini bukan Badui, bukan Badui Lebak Banten, bukan. Nama istilahnya Badui. Badui itu artinya kampung, Badui. Jadi Arabiyu itu Masya Allah. Itu orang-orang Arab Badui itu saking tidak ada ilmunya atau saking tidak ada adabnya, ya karena emang kagak pernah ketemu majelis-majelis taklim, kagak pernah ngelihat orang alim ataupun orang pinter, dan juga karena emang sangat jauh peradabannya, itu begitu kelakuannya. Jadi beda sama orang-orang Arab kota
yang punya pengetahuan dan punya adab serta punya sopan santun. Ya contohnya banyaklah riwayat-riwayat Nabi kita. Orang Arab Badui begitu songongnya sama Nabi kita. Lah, Nabi kita lagi pakai sorban. Orang mah kalau cara kita minta apa gimana? Minta aja begitu. Ya Rasul, tolong dong bagi sorban. Lah ini orang Arab Badui bukan langsung minta, langsung dibetot. Langsung dibetot sorban Nabi. Sampai ada terlihat, jadi Nabi di lehernya itu bekas merah, bekas dibetot sorbannya sama orang Arab Badui. Nah orang-orang di sekitar Nabi mah pada marah. Tapi Nabi maklumin karena kebodohan. Karena keterbelakangan adab mereka. Itu A'rabi namanya. Jadi sampai sekarang masih ada Arab Badui, yaitu yang tinggal di pegunungan yang jauh dari peradaban kota, sehingga mereka kurang ilmu. Nah dia kencing di masjid. Sekarang masalahnya adalah ini karena emang kita hadisnya hadis fikih, ya kencing di masjid. Satu tadi, kencing di masjid ataupun jangankan kita kencing di masjid, beludah di masjid aja kan haram. Kita kalau beludah di masjid haram. Kita lagi sholat pengen beludah bagaimana? Kalau di zaman Nabi kita kan kalau kita lagi sholat pengen beludah, maka lopeinlah ke kiri. Itu lagi sholat, lopein ke kiri. Setelah lopein ke kiri, injak ataupun urug pakai tanah. Nah itu artinya apa? Jangan sembarangan kencing, bahkan meludah di masjid sekalipun. Tidur pun kita dilarang. Kalau seandainya tidur kita itu mengandung hal-hal yang mengakibatkan kehormatan dan kesucian masjid itu akan hilang. Nah ini dia kencing. Udah, satu, kencing di masjid, jangankan kencing, beludah, mengotori masjid, hukumnya haram. Nih, kertas apaan aja dah sebenarnya, latu rokok jatuh di masjid, jatuh di musola, ya haram juga. Haram. Hal-hal yang kotor sekalipun tidak najis juga itu haram juga. Akan menjadi tidak haram kalau kotoran-kotoran yang tidak najis itu yang kita ciptakan sendiri, maka kita buru-buru buang atau kita buru-buru bersihin. Tapi kalau misalnya itu mengandung najis, ya untuk menghilangkan keharamannya juga kita harus bersihin tuh masjid, bersihin tuh musola, jangan sembarangan. Kayak macam kita tidur, emang apa suka ada tulisan dilarang tidur di masjid? Ya, suka ada. Kenapa? Karena kalau yang tidur di masjid itu suka apa? Ngiler. Suka ngiler. Mending kalau dia ngiler, kalau dia apa? Ngimpi. Iya, ngimpi junub di masjid. Ngiler aja udah dia kagak boleh tidur di masjid. Lah emang iler kotor. Ya, jangankan iler orang lain, iler sendiri aja romannya kita sampai kelagapan nyiumnya. Nah terus apa hukum iler? Apa hukum iler? Iler tau gak iler? Iya, hukum iler. Nah itu makanya kalau hukum iler itu, hukum iler dilihat hukum iler sama dengan muntah. Jadi kalau iler ataupun liur ataupun muntah, ya iler ya. Kalau emang datangnya dari perut, itu keluarnya dari perut, itu hukumnya najis. Tapi kalau keluarnya dari mulut, enggak najis. Kayak macam orang kita lagi pengen banget makan daging ayam. Nggak pernah makan daging, ngelihat orang makan daging ayam, kita ngelihat orang makan daging ayam, saking kepengen pemeleleh, iya sampai ngetes ya, saking pengennya udah begitu kagak dibagi-bagi, kagak ditawar-tawarin lagi, iya kan suka begitu ya. Itu namanya apa? Namanya iler. Nah itu iler itu keluarnya dari perut atau dari mulut? Nah kalau dari mulut maka iler itu suci tetap, suci sama dengan hukum ludah. Ludah itu suci. Tapi kalau keluarnya dari perut, kenapa keluarnya dari perut? Kagak ada orang yang melek, kagak ada orang yang sehat. Kalau ngiler itu keluarnya dari perut. Biasanya keluarnya dari mana? Mulut. Dari mulut. Nah, orang yang ilernya keluarnya dari perut, dia pada saat posisi ngapain? Tidur. Posisi tidur. Nah itu bantal-bantal di rumah kita itu yang ada Pulau Sulawesi, Kalimantan, itu ya. Itu iler dari mulut apa iler dari perut? Itu dari perut. Najis sebenarnya. Najis itu. Nah, apalagi di masjid. Nah, itu dikhawatirkan dia tidur ngiler, kemudian orang sholat di atas tempat dia tidur. Maka sebetulnya orang sholat tersebut tidak menjadi sah sholatnya, karena ada najisnya yang dia injak
ataupun yang di sekitar dia ada najisnya. Kan syarat sah sholat suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Nah itu satu, bahwa menghilangkan kehormatan dan kesucian masjid dengan meletakkan ataupun dengan menciptakan najis, jelas-jelas hukumnya haram. Yang kedua itu orang Yahudi, Nabi udah maklum, karena orang Yahudi itu jelas tidak ada pengetahuannya. Itu tadi Nabi kita orang yang gak cepat marah, apalagi orang itu kagak tahu. Justru Nabi marahnya sama para sahabat, jangan, dia kagak tahu, cuman suruh siram aja. Nah siram pakai ember, siram pakai air yang seember, udah pas disiram udah. Nah sekarang masjid di zaman Nabi kita dengan masjid kita sekarang beda. Kalau masjid di zaman Nabi kita pakai ubin nggak pakai teraso, nggak pakai yang nggak pakai keramik, udah ubin tanah, pasir, tanah aja. Nah apa hukum menghilangkan najis yang ada di tanah? Itu begitu. Berarti menghilangkan najis kalau kita kencing di tanah, ataupun ada najis di tanah, ya najis cair. Itu cara menghilangkannya apa? Udah siram. Setelah siram kering, udah suci. Boleh lagi kita sholat di atas tanah itu. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Bumi ini diciptakan untukku dan umatku sebagai masjid dan selalu suci. Nah itu seandainya pun ada kotoran dengan bentuk kencing ataupun lainnya di tanah, maka cukup menghilangkannya dengan disiram. Setelah kering udah selesai. Tapi kalau di sini, ini ada kencing sini, kita siram, lebleweran. Ya aturan najisnya di sini cuma segini doang. Kalau kita siram, lebar semua, terus semuanya jadi mutanajis. Nah ini jangan kita samain masjid zaman Nabi itu dengan masjid kita. Jadi kalau ada orang kencing, siram aja. Karena ada hadisnya, salah. Itu dilihat dilihat tempatnya. Jadi kalau misalnya itu juga menghilangkan najis ataupun kotoran. Nih di jalanan aspal banyak kan najis? Banyak. Kalau kita sholat di tengah aspal, kelindes ya. Seandainya kita sholat di tengah aspal, yakin bersih nggak? Ya taruh di Idul Fitri, kagak pakai alas, kagak pakai koran, kagak pakai sejadah, kagak pakai tikar, kita sholat aja di aspal. Boleh nggak itu? Iya, darurat mau boleh. Ya udah, sepanjang kita yakin kagak ada najisnya, beres. Kita sholat di aspal, kita sholat di jalanan, sah. Apalagi ulama fikih mengatakan najis ban mobil kayak ban motor itu, misalnya dia nginjek kotoran, dia ngelindas bangke, ngelindas apaan tahu, itu sucinya nggak perlu pakai disiram, dengan berlalunya bulak balik aja udah jadi suci. Itu jadi sepanjang kita tahu di tanah itu tidak ada najisnya, sholatlah kita di situ. Nah itu jadi kesimpulannya bahwa cara menghilangkan najis, terutama najis yang cair, itu kalau dia itu di tanah maka cukup disiram sampai kering kemudian sudah tetap kembali menjadi suci. Tapi kalau di tanah, kalau di ubin seperti ini, kita udah tahu caranya. Kita keringin dulu ya. Sekali lagi, anak kita ngompol di masjid, anak kita ngompol di tempat di rumah kita, ngompol udah ketahuan, ataupun dia kencing sembarangan, jangan langsung disiram, jangan langsung dipel. Apain dulu? Bikin najis hukmiyah dulu. Kan najis ada ainiyah, ada hukmiyah. Artinya apa? Zatnya dulu ilangin. Dengan cara apa? Dengan cara kita lap pakai lap kering yang suci. Pakai lap kering yang suci. Udah. Ada nggak najisnya? Kagak ada. Ya, kencingnya kagak ada. Kita cium baunya, udah hilang baunya. Tapi tetap ini masih najis. Tetap masih najis, namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yang tidak tercium dan tidak terlihat, tidak terasa, tapi masih ada najisnya. Jadi cara menghilangkannya apa? Itu tadi kita keringin. Setelah kita keringin bener-bener kering, baru kita ambil topo basah. Jadi kita nggak usah kita nggak usah pers, udah langsung aja kita ambil topo basah, kita gituin. Jadi menghilangkan najis hukmiyah cukup dengan disiram aja sebetulnya. Menghilangkan najis hukmiyah cukup disiram sekali juga udah hilang. Karena apa? Karena pada hakikatnya zat najisnya udah hilang. Tinggal kita cara menghilangkan najisnya saja. Nah setelah kita pakai topo basah, ambil lagi topo kering yang suci menyucikan. Kita keringin lagi, udah beres.
udah beres. Untuk meyakinkan lagi, ya boleh kita pakai topo basah lagi, kemudian kita keringin lagi. Itu kalau menghilangkan najis yang ada di apa nih? Di lantai ataupun di ubin, di keramik. Tapi kalau di tanah cukup dengan cara disiram saja. Dengan catatan nunggu apa? Nunggu kering. Kalau belum kering bagaimana? Ya masih apek, masih bau kencing. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yura athru baulin minhu fi jismihil hasani. Nabi kita nggak pernah terlihat atharu baulin wala yura atharu baulin minhu fi adani. Nabi kita tidak pernah terlihat bekas sisa kencingnya di tanah atau di bumi yang beliau kencingin. Nabi kita kencing nggak? Kencing. Tapi ketika Nabi kita kencing nggak terlihat, udah bekasnya udah hilang aja, langsung diserap bumi dan tidak ada berbaunya. Itu kita bicara bulan Rabiul Awal. Di antara kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kencingnya tidak tampak di muka bumi, langsung diserap oleh bumi dan langsung tempat itu menjadi suci. Bahkan kencing Nabi kita bisa jadi obat. Ada sahabat Nabi kita bukan disuruh buang kencing Nabi kita, malah dia minum. Ya Nabi kagak tahu nih buang kencing gua. Nabi nyuruh buang kencing. Nabi kan kalau kencing di botol karena pada malam hari ya untuk keluar, langsung Nabi suruh tolong buang kencing saya di botol itu. Nah sahabat ngambil langsung ke belakang. Nabi tidur. Besoknya ditanya sama Nabi, kemarin air kencing gua lu buang jadi cengengesan tuh orang. Lah emang apa lu tawa? Saya kagak buang. Lu apain? Saya minum tuh air kencing. Tapi langsung Nabi kita bilang, udah setelah ente minum air kencing itu, maka sepanjang ini setelah ini engkau tidak akan terkena penyakit perut. Tuh begitu. Coba aja jajal kencing laki kita suruh minum cuma. Malah ampak. Iya. Jelas hukum kencing di sini. Ya, hukum kencing. Itu jadi zatnya namanya najis. Sesuatu yang terkena najis namanya mutanajis. Zatnya namanya najis, sesuatu yang terkena najis namanya mutanajis.